Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan mengupdate portofolio saya yang ada di aplikasi Stockbit. Bulan Oktober ini saya sudah nabung lagi sebesar 5 juta rupiah dan saya top up ke rekening Stockbit, kita akan belikan saham baru. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mengetahui Stockbit, perlu diketahui bahwa Stockbit ini adalah aplikasi trading saham terlengkap, lebih stabil dan nyaman untuk digunakan ya. Jadi bisa untuk investing, trading, bahkan untuk scalping. Saat ini Stockbit sudah pakai sistem yang terbaru sehingga trading bisa menjadi lebih cepat dan lebih nyaman. Pasang order sampai match jauh lebih cepat. Nggak nge-lag lagi, nggak ngedown lagi. Bahkan di saat sibuk-sibuknya jam bursa, misalkan saat pembukaan market jam 9 pagi. Oke teman-teman sekalian, kita sekarang masuk di app Stockbit-nya ya. Dan di bawah teman-teman bisa lihat ada menu watchlist, stream, search, chart, dan juga portfolio. Kita lihat dulu posisi portfolio saya sampai saat ini. Jadi sekarang saya pegang dua saham, ICBP dan juga WH, di mana ICBP masih membuka floating loss 9,56% dan WH membuka floating profit 8,81%. Kemudian saya juga sudah top up dana lagi sebesar 5 juta ke akun Stockbit ini sehingga trading balance saya yang di atas sebelah kiri itu sudah menjadi 5.011.500 rupiah. Nah, sekarang kita akan pilih emitennya. Pertama saya akan masuk ke menu streams. Ya, dan di sini teman-teman bisa lihat stream ini adalah berita yang bisa teman-teman manfaatkan ya dari para Stockbiter. Kemudian saya akan memanfaatkan riset dari Stockbit itu sendiri, di mana yang paling atas ya, di menu paling atas sebelah kanan itu ada menu riset. Kita tinggal masuk saja. Kita bisa manfaatkan riset dari Stockbit karena saya yakin dan menurut saya riset dari Stockbit itu juga bagus ya. Jadi di balik riset dari Stockbit disitulah ada para analis yang sudah handal yang bisa kita jadikan tambahan referensi untuk investasi kita. Oke, di sini saya tertarik untuk memilih emiten PJA karena di sini ada kalimat atau ada judul yang membuat saya tertarik ya. Di mana PJA catat pertumbuhan laba bersih triple digit pada 9 bulan 2023 ya, pada kuartal 3 2023. Nah, saya suka dengan emiten-emiten yang membuka laba bersih yang signifikan ya. Jadi labanya naik 100%, 200% itu buat saya menarik. Nah, di sini dari teman-teman Stockbit sudah mencatat ya, sudah merangkum analisa mengenai PJA di mana laba dari PJA secara year on year naik 116,3% menjadi 170 miliar rupiah ya, dan realisasi tersebut ditopang oleh pertumbuhan pendapatan sebesar 43,2%. Jadi kenaikan pendapatannya sebesar 43,2% seiring kenaikan jumlah pengunjung yang naik 54% secara year on year menjadi 8,1 juta pengunjung. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai emiten pariwisata, artinya kalau jumlah pengunjungnya naik, maka omsetnya naik dan laba bersihnya naik. Kemudian kita langsung masuk ke key takeaway-nya. Di sini ada kesimpulan yang sudah ditulis oleh Stockbit. Ya, di sini tertulis kami menilai realisasi kinerja PJA yang masih bisa tumbuh tipis secara kuartal on kuartal sebagai hasil yang baik mengingat kuartal ketiga memiliki hari libur yang lebih sedikit dibandingkan kuartal 2 2023. Ya, jadi kita bicara mengenai emiten pariwisata, kita bicara mengenai hari libur. Kuartal 3 hari liburnya sedikit, tetapi ya PJA ternyata masih mampu melakukan kinerja yang sangat bagus. Oke, sekarang kita masuk ke keuangan ya, analisa keuangan dari PJA itu sendiri. Ya, kita masuk dulu ke search, kemudian kita bisa klik PJAA ya. Oke. Nah, di sini kita masuk dulu ke key statistik ya, seperti biasa, di mana kita akan melihat perkembangan secara fundamental dari PJA ini sendiri ya. Net income dari kuartal 3 ini kurang lebih juga sama dengan kuartal 2 kemarin, tetapi secara year on year, sekali lagi secara year on year itu bukan hasil yang bagus.
Oke, sekarang kita melihat growth dari PJA itu sendiri ya. Dan sekali lagi saya biasanya dalam menganalisa saham saya juga akan memperhatikan growth-nya karena growth inilah yang nantinya bisa men-trigger kenaikan harga sahamnya. Dan kita lihat growth dari PJA ini sangat bagus di mana kita lihat revenue quarter year on year growth itu 49,51%. Kemudian revenue annual year on year growth-nya 146%. Net income annual year on year growth-nya naik 156%. Jadi dengan semua growth yang sangat bagus ini, saya pilih PJAA. Nah, sekarang kita masuk ke valuation-nya ya, ke valuasinya. Apakah saat ini harganya masih termasuk harga yang wajar atau tidak? Kita lihat current PE ratio annualized secara 5 tahunan ya, dan di sini kita bisa melihat PE ratio di harga saat ini mencerminkan PE ratio 6,5 kali yang menurut saya ya ini masih termasuk harga wajarnya. Kemudian kita masuk ke valuasi current price to book value secara 5 tahunan, dimana kalau kita juga melihat price to book value-nya secara PBV masih di bawah 1 ya, masih 0,8 kali. Dan ya sekali lagi, ini secara valuasi pun menurut saya juga masih valuasi yang wajar ya, tidak belum mahal ya, tidak terlalu mahal. Oke, dengan semua analisa tersebut, maka saya cocok untuk membeli saham PJA ini. Jadi saya senang dengan saham PJA ini. Sekarang kita akan tunggu di jam 9 nanti, di mana jam 9 itu adalah marketnya buka ya. Jam market buka pastinya sangat sibuk. Nah, kita akan tes nih untuk Stockbit apakah nanti kita membeli saham PJA di saat jam sibuk, nge-like atau tidak. Oke, sekarang sudah jam 9 tepat, kita akan tes aplikasi Stockbit ini apakah kita bisa beli saham PJA tanpa nge-like, tanpa ngedown ya. Jadi kita langsung klik menu beli di sini. Ya, dan di sini teman-teman bisa lihat di bawah ini ada bid ask dan juga ada jumlah lot ya. Datanya sangat real time, jadi bisa kita simpulkan aplikasi Stockbit sudah tidak ngedown lagi, tidak nge-like lagi. Jadi ini sudah sangat cepat. Jadi saya akan langsung beli saham PJA senilai 5 juta rupiah ya. Oke. Ya, 5 juta rupiah saya langsung klik buy di sini. Confirm. Ya, dan langsung match ya. Jadi di sini kita akan lihat open portfolio, kita akan lihat di sini. Langsung match, jadi tanpa nge-like, tanpa ngedown, menurut saya aplikasi Stockbit sekarang makin cepat. Oke, itu tadi update portofolio saham saya yang ada di Stockbit. Harus diingat, dalam memilih saham, pastikan Anda analisa terlebih dahulu ya. Do your own research, jangan ikut-ikutan saya. Untuk aplikasi Stockbit sendiri, saya merasakan dengan masifnya upgrade sistem yang dilakukan oleh Stockbit membuat transaksi lebih smooth. Download aplikasi Stockbit sekarang juga, linknya ada di dalam deskripsi box ya.